Pernah nggak sih ngerasa kayak perjalanan rohani kita tuh mandek? Kita semua kan pengen bertumbuh, tapi seringkali rasanya ada aja gitu yang nahan kita. Nah, di sini kita bakal coba bongkar apa aja sih hambatan-hambatan itu dan gimana caranya menurut apa yang kita yakini kita bisa mengatasinya supaya jadi makin serupa dengan Kristus. Tapi sebelum kita bahas hambatannya, coba deh kita tanya ke diri sendiri dulu. Sebenarnya tujuan dari semua ini tuh apa sih? Waktu kita ngomongin soal kehidupan rohani, apa yang sebetulnya kita kejar? Cukup percaya aja atau ada tujuan lain yang jauh lebih besar? Dan ternyata tujuannya itu bukan soal status, tapi soal transformasi. Tujuannya adalah mencapai kedewasaan penuh, artinya bertumbuh sampai karakter dan kasih kita itu benar-benar mencerminkan siapa Kristus. Jadi ini bukan tujuan yang pasif ya, tapi sebuah proses pertumbuhan yang aktif dan benar-benar mengubah hidup. Oke, jadi peta perjalanan kita kali ini ada 5 bagian. Kita mulai dari dasar kebebasan dulu, terus kita identifikasi 3 hambatan utamanya, lalu kita lihat gimana iman bisa ngatasin itu. Masuk ke langkah-langkah praktis, dan diakhiri dengan kesimpulan bahwa ini semua adalah perjalanan yang sadar. Oke, jadi gimana nih cara kita memulai pertumbuhan ini? Semuanya itu dimulai dari fondasi yang benar. Dan fondasi itu adalah kebebasan yang kita temukan di dalam Kristus. Tapi, kemerdekaan rohani itu apa sih artinya? Nah, ini poin yang penting banget. Ini bukan kebebasan buat ngelakuin apa aja yang kita mau. Justru kebalikannya. Ini adalah kemampuan ilahi untuk hidup selaras sama kehendak Tuhan karena kita nggak lagi diperbudak sama dosa. Tanpa fondasi ini, ya usaha kita buat bertumbuh bakal sia-sia terus. Nah, kalau fondasinya udah ada, kok pertumbuhannya masih susah ya? Nah, itu karena ada rintangan-rintangan di jalan kita. Yuk kita kenali 3 musuh utama dalam pertumbuhan rohani. Ketiga musuh ini datangnya dari 3 arah yang beda-beda. Pertama, dari dalam diri kita sendiri, pergulatan dengan nafsu daging. Kedua, dari luar, tekanan dari sistem nilai dunia. Dan yang ketiga, dari dimensi yang nggak kelihatan, serangan dari kuasa gelap. Rasul Paulus tuh nangkep banget esensi dari hambatan pertama ini. Pernah ngerasain pergulatan batin kayak gini kan? Saat sebagian dari diri kita pengen banget lakuin yang benar, tapi ada hukum lain yang kayaknya narik kita jadi tawanan. Nah, itulah yang disebut nafsu daging. Perang internal yang nyata banget. Terus, hambatan kedua itu datangnya dari luar, jalan dunia. Ini tuh sistem nilai yang kita temuin setiap hari, yang ngejar-ngejar sukses, materi, status, you name it. Sistem ini jelas-jelas bertentangan sama nilai kerajaan Allah, kayak kerendahan hati, pelayanan, dan kasih. Oke, kita udah kenalan sama musuh-musuhnya. Tapi kabar baiknya adalah kita tuh nggak dibiarin berjuang sendirian. Iman kita menyediakan strategi balasan yang kuat buat setiap rintangan ini. Yuk kita lihat satu persatu. Buat ngelawan nafsu daging, solusinya itu bukan cuma berusaha lebih keras lagi. Kuncinya adalah ganti sumber kekuatan kita. Dengan hidup oleh roh, kita secara sadar menyerahkan kendali ke Roh Kudus setiap hari dan membiarkan kuasanya yang memampukan kita, bukan kekuatan kita sendiri. Terus, gimana cara kita ngelawan pengaruh dunia? Jawabannya ada di pikiran kita. Kita dipanggil untuk secara aktif mengubah pola pikir kita. Dari yang tadinya duniawi, jadi pola pikir Injil. Ini adalah transformasi dari dalam yang disengaja, bukan proses yang pasif. Dan buat ngadepin serangan dari kuasa gelap, kita nggak bisa nih ngandelin logika atau kekuatan fisik doang. Pertarungan ini kan adanya di level rohani. Nah, untuk itu, Tuhan udah nyiapin perlengkapan perang rohani yang khusus buat kita. Dan inilah dia, perlengkapan perang rohani kita. Ini tuh bukan cuma kiasan loh, setiap bagiannya punya fungsi yang nyata. Kebenaran jadi ikat pinggang yang nyatuin semuanya, iman jadi perisai yang bisa memadamkan serangan keraguan, dan firman Tuhan adalah satu-satunya senjata ofensif kita, pedang roh. Oke, kita udah tahu masalahnya, udah tahu solusinya. Sekarang, gimana cara kita nerapinnya? Mari kita masuk ke langkah-langkah praktis buat mulai berjalan dalam kebebasan ini setiap hari. Prosesnya itu dimulai dari kerendahan hati. Kita minta Roh Kudus buat nerangin area-area buta dalam hidup kita. Dari situ, kita bergerak ke kejujuran yang radikal, mengakui dosa kita. Dan terakhir, kita ngambil langkah otoritas, dengan sadar mutusin ikatan-ikatan yang selama ini nahan kita. Nah, langkah kedua tadi, pengakuan dosa,
Itu kuncinya banget. Mengakui dosa di hadapan Tuhan itu bukan tanda kelemahan, tapi justru jadi pintu gerbang menuju pembebasan. Disinilah janji pengampunannya ketemu sama kejujuran kita dan pemulihan yang sejati bisa dimulai. Dan akhirnya, yang gak kalah penting, kita perlu ngubah cara pandang kita soal ini semua. Pertumbuhan rohani itu bukan tujuan akhir yang bisa kita capai, tapi lebih kayak perjalanan sadar yang kita jalani seumur hidup. Jadi intinya apa? Intinya adalah pertumbuhan itu nggak otomatis. Dia butuh kesadaran dan disiplin dari kita, kemauan untuk ngenalin apa yang menghalangi kita, dan keberanian untuk secara aktif pakai solusi iman yang udah Tuhan sediakan. Dan di tengah semua usaha kita diingatkan sama janji yang luar biasa ini. Kita nggak pernah sendirian. Waktu kita ngambil langkah, Tuhanlah yang sebenarnya bekerja di dalam diri kita. Dia yang nanemin kemauan, sekaligus ngasih kekuatan buat terus maju. Nah, semua pembahasan ini ngebawa kita ke satu pertanyaan buat direnungin secara pribadi. Dari 3 hambatan yang udah kita bahas tadi, nafsu daging, jalan dunia, atau kuasa gelap, kira-kira mana nih satu yang bisa Anda fokuskan untuk diatasi dengan sadar dimulai dari minggu ini?